upah dari membekam seseorang itu adalah upah yang buruk. Kami masuk dan membuka pintu daripada tempat bekam tersebut, ternyata isinya adalah orang-orang Cina semua. Gak ada yang pakai topi kopiah kayak kita ini. Ternyata penikmatnya justru bukan dari kalangan orang-orang beriman. Kami di Cina buka habis subuh itu langsung beraktivitas, tapi orang Indonesia habis subuh masih tidur katanya, padahal nabinya mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di subuhan. Khudu'ur rabi'ah wa dojijus sabi'ah. Di Indonesia itu jam 4 pagi yang sunyi dan tenang, sedangkan di jam 7 yang begitu macet dan begitu ramai. Ternyata lebih cepat menuju bos di tempat kerja dibanding menuju Allah. Ini pengakuan teman-teman kami. Ada hadis yang berbunyi bahwa upah tukang bekam adalah khabith, kata Rasulullah, adalah penghasilan yang buruk, bukan penghasilan yang baik. Dari sahabat Anas ibn Malik, kata beliau, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah. Rasulullah berbekam, kemudian yang membekam seorang sahabat namanya Abu Taibah. Fa amara lahu bi sa'ain min ta'am. Kemudian Rasulullah memberikan 2 sa' dari tepung gandum, perkiraan 12 kilo. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, au inna min amthali dawaikumul hijamah, sungguhnya seutama-utama, sebagus-bagusnya obat yang kalian berobat dengannya adalah hijamah, adalah berbekam. Gunanya apa? Untuk membersihkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Ya, tempatnya di sini dan di sini titik-titik yang di kemudian ya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah.
Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di dalam kesempatan yang mulia, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah wahai hamba Allah, setiap hamba yang Allah sibukkan di dalam ketaatan tidak akan Allah sibukkan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena rumusnya faidza faraghta fansab. Kata Allah, apabila selesai dari satu ketaatan, maka bersegeralah menuju ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana, jazakumullah khairan, la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, maka jangan berlalu begitu saja, tanam ya. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga tersebut wahai Rasulullah? Hilqudz dzikri, perkumpulan-perkumpulan mengingat Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan-perkumpulan ketaatan, perkumpulan-perkumpulan kebaikan. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini di pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb sebagai dan dinilai oleh Allah sebagai taman-taman surga, riyadul jannah, karena ini adalah perkumpulan-perkumpulan ketaatan, perkumpulan-perkumpulan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Masjid Nabawi ada raudhah, taman-taman surga, yang setiap orang yang berumroh menghajatkan untuk masuk dan sholat di dalam raudhah tersebut. Karena kata Rasulullah, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, ya, tempat di antara kuburku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Begitu. Ternyata tidak hanya di Masjid Nabawi ada taman-taman surga tersebut. Ternyata di masjid pesantren, ya, itu pun ada taman-taman surga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cuma sayangnya kalau raudhah taman surga yang di Madinah itu, shaf pertama itu penuh sesak begitu. Kalau raudhatul jannah di Masjid Hasaniyah, di masjid pesantren itu bagian depannya kosong, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan salahkan ya ustadznya yang pengajian malam hari ini, kalau nanti masuk surganya itu di emperan dan di belakang-belakang ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raudhahnya nggak diisi nih, ya, hijau-hijaunya nggak diisi. Ya. MC misalnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Kalah semuanya sama yang bagian ya dokumentasinya ya. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih kalah lagi sama kameranya, paling depan kameranya. Oh, Jimanan juga maju ke depan. Ya Rawatul Jannah ya.
Jadi nanti kalau ada yang di emperan surga, jangan nyalahin yang di depan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah dicontohi oleh ketua PCM-nya langsung tuh di depan, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berebut kan biasanya. Bahkan kalau yang mau lama-lama pura-pura sholat dilama-lamain, diangkat sama ya yang penjaganya itu. Ya dikira main-main ataupun dikira berlama-lama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ya belum apa-apa ustadznya sudah nyinjir nabrak kanan kiri ya. Pada malam hari ini kita coba membahas tentang babu maja'a fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Bab yang berbicara tentang hijamah, berbekam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi penting, ada pengalaman pribadi di salah satu kota besar, Bapak Ibu, ya. Kami pernah mengantarkan teman kami dari Afrika untuk berbekam karena beliau butuh untuk berbekam, begitu. Tempatnya nyaman, bagus, begitu, terkenal dan bertarif mahal. Setahu kami bekam itu adalah sunnah Rasulullah, setahu kami begitu. Tapi setelah kami masuk dan membuka pintu daripada tempat bekam tersebut, ternyata isinya adalah orang-orang Cina semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nggak ada yang pakai topi kopiah kayak kita ini. Wajahnya itu langsung bisa diidentifikasi, begitu. Setahu kami ini adalah ya sunnah Rasulullah, tapi ternyata penikmatnya justru bukan dari kalangan orang-orang beriman, begitu. Mayoritas yang hadir di situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan mereka yang hadir itu ya adalah orang-orang beriman juga, ya. Sebagaimana yang pernah kami ya sampaikan di pertemuan-pertemuan, beberapa kali kami sampaikan, datang kepada kami teman kami ya yang kebetulan berkewarganegaraan Cina, mengatakan Indonesia itu kaya tapi enggak makmur katanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kok bisa begitu? Nimta ba'das subhi atau ba'dal fajri. Kalau kami di Cina habis subuh itu langsung buka toko, begitu. Kami di Cina habis subuh itu langsung beraktivitas, begitu. Tapi orang Indonesia habis subuh masih tidur katanya. Padahal nabinya mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di subuh harinya. Tapi insya Allah kalau jamaah di sini habis subuh nggak ada yang tidur ya. Apalagi jimanan ya sudah beraktivitas ya bersama ternaknya, bersama dan lain sebagainya ya. Jadi nggak ada yang tidur. Kemudian kata dia khudu'ur rabi'ah wa dojijus sabi'ah, begitu. Di Indonesia itu jam 4 pagi yang sunyi dan tenang, begitu. Sedangkan di jam 7 yang begitu macet ya, kemudian dan begitu ramai. Ternyata lebih cepat menuju bos di tempat kerja dibanding menuju Allahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan teman-teman kami gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat hadis yang pertama bercerita tentang ankasbil hajjam, begitu. Ada hadis yang berbunyi bahwa upah dari berbekam, upah tukang bekam, begitu, adalah khabith, kata Rasulullah, adalah penghasilan yang buruk, bukan penghasilan yang baik, begitu. Tetapi kemudian di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini Imam At-Tirmidzi menjelaskan justru sebaliknya. Dari sahabat Anas ibn Malik, kata beliau, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah. Rasulullah berbekam, kemudian yang membekam seorang sahabat namanya Abu Taibah. Fa amara lahu bisa'ain min ta'amin, begitu. Kemudian Rasulullah memberikan 2 sok dari tepung gandum, perkiraan 12 kilo, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah, begitu. Kata beliau setelah memberikan upah kepada sahabat yang bernama Abu Taibah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna
afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik obat yang kalian berobat dengannya adalah bekam. Au inna min amthali dawaikumul hijamah. Sungguhnya seutama-utama, sebagus-bagus ya obat yang kalian berobat dengannya adalah hijamah, adalah berbekam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu semuanya berbekam itu seperti apa, sudah sangat maklum sekali. Begitu. Apa kaitannya dengan hadis yang sebelumnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pertama Rasulullah mengatakan upah dari membekam seseorang itu adalah upah yang buruk. Begitu. Sedangkan di hadis ini Rasulullah mengatakan justru Rasulullah memberi upah. Kalaulah upah itu buruk, tidak mungkin Rasulullah bahkan memberi 2 sok kepada Abu Taibah. Kemudian bahkan menyuruh keluarganya apabila ada yang berbekam juga, tentu kepada perempuan sesama perempuannya, untuk memberi juga sebagaimana yang diberi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kontradiktif sekali, seolah hadis ini di awal, 2 hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang satu dikatakan upahnya buruk, yang satu dikatakan sebaik-baik obat yang kalian dengannya berobat itu adalah berbekam. Selidik punya selidik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata bukan bekamnya yang bermasalah. Begitu. Ternyata bekam di awal-awal dahulu tidak sebagaimana bekam yang kita ketahui sekarang. Bekam pada awal-awal dahulu sehingga Rasulullah mengatakan upahnya adalah upah yang buruk. Jadi kalau darah itu sudah keluar, begitu, setelah disayat kan darahnya mulai keluar. Kalau kita kan disedot menggunakan alat itu, alatnya bagus, bersih, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak bisa kita jumpai di toko-toko ya offline maupun online. Ternyata dahulu di awal-awal ketika darah itu mau disedot, itu tidak menggunakan alat, tapi menggunakan mulut disedot. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu disedot, begitu. Menggunakan mulut disedotnya, sehingga pada kesempatan itu Rasulullah mengatakan melihat penampakan ataupun melihat gaya orang berbekam yang seperti itu, maka pekerjaan ataupun apa yang dihasilkan dari pekerjaan menjadi tukang bekam itu adalah buruk karena modelnya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Modelnya seolah-olah gimana ya? Kalimatnya itu kayak terhina sekali, begitu, di darah kemudian disedot menggunakan mulut, begitu. Bisa apalagi itu kan darah kotor misalkan. Berbeda dengan kita donor darah. Kalau donor darah kan dari pembuluh darah, begitu. Kalau bekam kan dari vena, kemudian yang keluar darahnya. Lah ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa membekam yang buruk itu adalah model bekam yang disampaikan di awal tadi itu. Jadi disedot menggunakan mulut, begitu. Saya kira kalau sekarang seperti itu ya nggak ada kayaknya yang mau membekam, begitu. Kecuali kalau suaminya membekam istrinya, tinade tak usah sedot angke jadi kop-kop langsung colok lah cuma misalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa saja begitu. Ini, tapi kalau orang lain ya mengerikan juga ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang disampaikan sehingga tidak ada pertentangan di antara 2 hadis tersebut, begitu. Maknanya berbeda, tidak ada pertentangan sama sekali, begitu. Artinya kalau model bekamnya tidak sebagaimana yang kami sampaikan di awal, maka bekamnya baik-baik saja. Bahkan Rasulullah memberi 2 sok ya daripada upah untuk yang membekam tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah dikatakan annaha jaizah haitsu ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru min marrah. Jadi Rasulullah itu bahkan berbekam tidak hanya sekali, banyak, berkali-kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya falau kanatil ujratu muharramatun lamma a'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya
upah dari berbekam atau membekam seseorang itu adalah haram, bahkan buruk. Tidak boleh, tidak mungkin Rasulullah itu memberikan upah kepada Abu Thaibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ya. Kemudian thumma dzakara anna afdalad dawa'i al-hijamatu li ahli al-Hijaz wa biladil harrah. Ini dia yang perlu kita garis bawahi. Bekam itu cocok untuk penduduk Hijaz, begitu bahasa daerah ya, ataupun daerah dahulu dinamakan Hijaz, begitu. Dan berbekam itu cocok untuk biladil harrah, untuk negeri-negeri yang memiliki suhu ataupun cuaca yang panas, begitu. Cuacanya panas, begitu. Jadi cocok mereka kepada mereka yang tinggal di negeri-negeri yang panas. Berarti orang-orang Arab tentu cocok, begitu. Dan orang-orang yang daerahnya di padang pasir tentu cocok sekali berbekam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas untuk yang tinggal di negeri yang dingin seperti di Eropa misalkan, itu ternyata bukan bekam tapi al-fasdu ya. Tahu Bapak jamaah ya, al-fasdu ya, yang langsung ditusuk bagian tertentunya, begitu. Jadi nanti menggunakan jarum langsung dia mengucur darahnya. Berbeda dengan bekam. Bekam kan bukan dipanasin, ya dimerahin dulu, kemudian baru ya disayat atau menggunakan jarum. Tetapi ini langsung di tempat-tempat tertentu, mungkin di pembuluhnya itu langsung ditusuk, kemudian darahnya itu mancur. Namanya al-fasdu, begitu. Lah ini cocok kata Rasulullah SAW di tempat-tempat yang dingin. Jadi bekam di tempat-tempat yang panas, kemudian ya yang dingin seperti di Eropa misalkan, atau di tempat-tempat yang bersalju, itu namanya al-fasdu. Lah kemudian kalau kita kembalikan ke konteks keindonesiaan, kita ini panas atau dingin sebenarnya, begitu. Menurut jamaah ini, daerah kita ini panas atau tidak, begitu? Panas ya, begitu. Kalau ukuran panas dingin ya, panas dingin ya, adem sari kalau adem ya, panas dingin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kalau menurut kita ini panas, begitu. Tetapi saya coba tanyakan ke guru-guru kami dulu, nah gitu. Coba bandingkan Indonesia ini sebenarnya panas atau dingin. Kalau ukurannya Arab, begitu, normalnya kan 40, itu normal, begitu. Kita kan 30, 29 begitu. Sebelum hujan-hujan kemarin nggak sampai kita tiba-tiba 32, itu kita sudah kelonjotan, sudah sulit sekali tidur, begitu. Ya paling 30 lah, 32 mentok-mentoknya. Sedangkan di Arab sana ya ukuran minimalnya atau ukuran normalnya adalah 40 derajat, begitu. Jadi setengah daripada mendidih. Kemudian kita tanya, kalau menurut saya, kata guru kami itu, Indonesia itu tidak panas, begitu. Dan Indonesia ya juga bukan tempat yang dingin sebagaimana salju, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ada Indonesia itu adalah musimnya, satu musim hujan, yang kedua musim hangat katanya, bukan panas ya. Jadi gimana ini kita yang mau bekam ini, nggak sunnah ya, karena hangat, sedangkan di sini adalah panas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan dan hangat, nggak ada di Indonesia itu kok tiba-tiba panas, padahal ukurannya ya 40, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ukuran normalnya adalah 40, begitu. Maka di sini disampaikan untuk daerah-daerah atau negeri-negeri yang tempatnya adalah dingin, bersalju, begitu, maka istilahnya al-fasdu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, uniknya di Indonesia ini bekam ya iya, al-fasdu juga iya, dua-duanya ya, dibabat habis pokoknya. Aturannya aturannya begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aturannya adalah negeri panas bekam, negeri dingin adalah ya fasdu, begitu. Saya punya pengalaman menarik. Pernah menemani salah seorang syekh dari Suriah, begitu, keliling-keliling di Bekasi,
ya, keliling-keliling di Bekasi. Kemudian tahu sendiri Bekasi itu padat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian banyak pabrik-pabrik, sehingga air di sungai itu tercemar dari limbah-limbah pabrik itu. Kemudian dari dalam mobil itu Syekh ini memperhatikan, jadi ini jalan, kemudian di sini ada sungai, lantas di sungai yang kotor dan hitam tadi itu kena tinta ataupun kena limbah pabrik tadi, itu banyak tumbuh pisang dan subur begitu. Kemudian kata beliau, Indonesia ini unik ya begitu. Tumbuhan atau buah yang disebutkan oleh Allah tersedia di dalam surga, di dalam surah ya Al-Quran itu, watalhim madud. Di surga itu ada buah-buah pisang yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di Indonesia tumbuhnya ikan dengan sekeco, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Unik sekali katanya. Buah yang begitu terhormat tempatnya di surga, hidupnya di tempat-tempat ya Allah nggak terhormat katanya. Begitu. Itu uniknya Indonesia. Begitu. Makanya dan subur lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tadi harusnya bekam itu di tempat yang panas, kemudian fasdu itu di tempat yang dingin, maka di Indonesia nggak dingin nggak panas, dua-duanya oke ya. Fasdu iya, kemudian bekam juga iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kemudian ada tambahan. Al-hijama hirfatun. Begitu. Ketahuilah, kata beliau, kata penulis ini, tambahan daripada penulis, bekam itu adalah keterampilan, tidak semua orang bisa. Wahia nau'un min anwa'it tadawi. Ya. Bekam itu adalah ya salah satu di antara cara atau macam-macam kita berobat. Fa'ala fa'iliha ayyakhtara liijra'iha tabiban aliman bi ahkamiha. Begitu. Dan untuk orang yang ingin berbekam, tolong pilih orang yang memang ahli, begitu. Tidak asal main sedot kemudian ya sayat kemudian sedot lagi, begitu. Karena psikologinya orang yang berbekam itu, semakin darahnya keluar banyak memenuhi kopnya itu kan semakin puas biasanya. Oh mantap, banyak saya keluar, banyak kayak banyak saya keluar. Begitu biasanya psikologinya orang yang berbekam itu. Tetapi ternyata di sini tolong pilih, katanya tolong pilih yang memang ahli di bidang itu, jangan asal. Tabiban aliman bi ahkamiha. Ya, dokter ahli yang memang mengetahui cara-caranya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian wa innalaha auqatun khassatun, kemudian dia juga memiliki waktu-waktu yang khusus, tidak sembarangan kapan bisa dibekam dan kapan tidak bisa dibekam. Wa amakina muhaddadatin bi tariqatin muhaddadatin wa laisal amru bisahli. Begitu. Jadi memang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berbekam itu cocok. Soalnya apa? Kalau pengalaman kami dulu mondok, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu, ketika bekam itu, jadi kalau kita kan menggunakan jarum yang kecil-kecil itu. Tapi kalau kami dulu nggak tahu ya namanya santri asal berani saja. Kalau nggak karena dijaga sama Allah itu mungkin ya lain, ya yang dirahmati Allah. Jadi silet begitu yang bisa digunakan untuk ini. Itu dipotong kecil-kecil sehingga tajam ujungnya, kemudian disayatkan ke bagian yang sudah merah itu, begitu. Serak begitu. Mungkin kalau ketahuan dokter dan ahlinya mungkin sudah ditegur. Tapi alhamdulillah ya baik-baik saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah baik-baik saja. Tidak pernah ada infeksi dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat kepada makannya santri itu, ya kalaupun tempe paling tempe silet yang dimakan, Bapak Ibu. Tempe silet itu dari saking tipisnya, begitu. Itu guru saya Ustaz Insan tahu itu tempe yang kita makan seperti apa, tipisnya ya. Tempe silet katanya, dari saking tipisnya potongan-potongannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di pagi hari paling lauknya kerupuk, begitu. Di malam hari lauknya tahu, itu pun nggak terlalu besar, tapi ternyata meskipun amatiran menggunakan silet yang dipotong, yang di kecil-kecilin itu, alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali. Tapi ini tidak untuk diikuti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini dia sebagai penutup karena waktu sudah akan habis, masuk adzan, di mana Rasulullah itu kemudian titik-titiknya berbekam. Kata Ibnu Abbas sekarang, bukan Anas bin Malik. Ikhtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil akhda'aini. Begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik bekamnya Rasulullah itu di sebelah sini, sini dan sini, begitu. Bagian sini. Biasanya tahu itu yang bisa berbekam itu. Titik kanan kiri leher bagian sini dan bagian sini. Ya, mungkin yang saya pegang ini nggak terlalu pas. Nanti silakan ditanya kepada yang ahli memang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam itu, ya, alasannya apa? Ketika Rasulullah itu memakan daging yang diracuni oleh seorang perempuan di Khaybar, kemudian racun itu lantas mengusik badan beliau, kemudian mengusik kesehatan beliau, masuk ke dalam. Sudah masuk ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya tutup sedikit lagi. Kemudian beliau berbekam itu untuk mengeluarkan racun-racun yang telah menjalar di tubuh beliau. Tempatnya di sini dan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fil kahil, begitu. Di titik dekat dengan jantung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa? Untuk membersihkan membersihkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Itu titik-titiknya, titik-titik yang kemudian ya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.